Sejumlah imigran di Amerika Serikat, terutama yang datang dari negara-negara Amerika Latin, menimbulkan pro dan kontra mengenai bahasa pengantar yang harus digunakan pada berbagai kegiatan resmi di negara ini. Dalam berbagai instansi di Amerika Serikat, contohnya seperti di Dinas Lalu Lintas, menggunakan bahasa Spanyol dan Inggris sebagai bahasa pengantar resmi mereka. Tak ketinggalan dalam dunia pendidikan, kini semakin menjamur sistem immersion, yaitu memadukan dua bahasa dalam pengajaran. Jika di tanah air, immersion ini dilakukan dengan menggabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di Amerika Serikat? Kita saksikan liputan selengkapnya berikut ini. Ini suasana suatu pagi di SD London Town Elementary di Centerville, Virginia. Kelihatannya sama seperti SD-SD lainnya di Amerika. Semua kegiatan belajar mengajar, bahkan sumpah setia pada negara yang selalu dibacakan tiap pagi, dibawakan dalam bahasa Spanyol. Sejak kelas 2, murid-murid mulai menggunakan bahasa Spanyol di setiap kelas di pagi hari. Setelah istirahat hingga mata pelajaran terakhir, mereka kembali menggunakan bahasa Inggris. Sekolah ini menggunakan metode bernama dual immersion, yaitu menggunakan dua bahasa dalam satu pengajaran. Menurut para pendukungnya, seperti pengajar asal Puerto Rico ini, metode immersion sangat efektif. Separuh murid di kelasnya berasal dari keluarga imigran yang hanya bisa berbahasa Spanyol, sementara sisanya hanya bisa berbahasa Inggris. So what happens is when these both groups come together, they're learning from, one from the other, which is the greatest thing that is happening. Buenos días, Jennifer. Metode ini sengaja diperkenalkan sejak dini. Di kelas TK ini contohnya, banyak murid yang belum pernah mendengar bahasa lain selain bahasa Inggris. Metode pengajaran dua arah dengan dua bahasa ini semakin marak diterapkan di sekolah dasar dan menengah di Amerika. Selama 10 tahun terakhir, ratusan sekolah mengadopsi sistem immersion dengan bahasa Inggris dan Spanyol. Program ini sangat membantu anak-anak imigran Hispanik yang kesulitan mencerna pelajaran di Amerika. The goal of the dual language program is to teach low-income Hispanic children English, good English, social English, and academic English. And that can only happen if they have a good, solid foundation in their first language. Namun program immersion tak lepas dari kritik. Banyak yang berpendapat dilihat dari statistik terdahulu, program bilingual justru membuat siswa Hispanik jadi malas untuk belajar bahasa Inggris. The experience of history has made us a bit skeptical, okay? Because it's another thing that sounds like on the surface is a great idea. Dibandingkan dengan murid-murid di banyak negara di dunia, anak-anak Amerika kurang mengenal bahasa asing. Bahkan banyak sekolah di Amerika menutup kelas-kelas bahasa asing untuk menghemat dana. Tak sedikit pula sekolah yang dengan kaku menerapkan peraturan hanya boleh berbahasa Inggris. Namun setidaknya di SD London Town, kemampuan berbahasa asing masih dianggap sebagai faktor pendukung kesuksesan di masa depan. Dari Centerville, Virginia, untuk Dunia Kita, tim VOA. Oke pemirsa, sebelum istirahat saya ingin mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengikuti kuis foto Piala Dunia VOA yang diperpanjang hingga 11 Juli. Syaratnya gampang, tinggal like fansite Dunia Kita di Facebook dan di situ klik di tab lomba foto Piala Dunia. Dan syaratnya gampang sekali dan hadiahnya juga menarik. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat dulu tapi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan segera kembali dengan sebuah liputan mengenai seorang pengacara imigrasi Indonesia di California.